Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BBO akan mempresentasikan final project pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang jasa pengiriman atau kita sebut sebagai sikilat. Langsung saja ke perkenalan anggota. Saya Hasim Al-Fatah dengan NIM L200-200-109. Kemudian ada Akim Pradana Kusuma dengan NIM L200-200-125. Kemudian ada Satria Ardiansyah dengan NIM L200-200-105. Yang terakhir ada Muhammad Naufal Aji Satrio dengan NIM L200-200-088. Kemudian lanjut untuk algoritma aplikasi sikilat. Yang pertama, program dimulai, kemudian user memilih opsi pengiriman yang tersedia, kemudian aplikasi menampilkan harga sesuai opsi yang dipilih, kemudian user memasukkan berat barang, kemudian aplikasi mengkalkulasi dan menampilkan total harga berdasarkan opsi dan berat barang, kemudian user memasukkan jumlah uang yang akan dibayarkan, kemudian user memilih opsi pembayaran sekarang atau membatalkan pengiriman. Jika user memilih bayar sekarang, aplikasi akan menampilkan message pembayaran berhasil. Jika uang user melebihi total harga pengiriman, maka akan ditampilkan pula message kembalian Anda Rp sekian. Jika uang user kurang dari total harga yang harus dibayar, maka akan tampil message uang Anda kurang. Dan yang terakhir, jika user memilih batal, maka aplikasi akan di-reset seperti semula. Lanjut untuk create program, saya akan menjelaskan tentang kode yang kita buat. Yang pertama adalah package. Ini adalah package yang kita gunakan bernama sikilat. Kemudian kelas ini mengimport sebuah package java.swing jOptionPaint. Lalu berikutnya adalah deklarasi kelas sikilat yang mewarisi sifat dari superkelasnya, yaitu kelas java.swing.jframe. Di bawahnya terdapat dua instant variabel, sebuah static variable dan sebuah private variable. Kemudian terdapat konstruktor, yaitu metode atau fungsi yang pertama kali dipanggil saat objek dibuat. Lanjut, di bawahnya terdapat setter dan getter untuk mengimplementasikan konsep PPO encapsulation. Kemudian di bawahnya lagi terdapat void method bernama reset yang berfungsi untuk mereset aplikasi agar kembali seperti semula, yang berisi txt harga untuk mereset harga, txt berat untuk mereset berat, txt TTL untuk mereset total harga, dan yang terakhir txt bayar untuk mereset pembayaran. Kemudian di bawahnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Akim Pradana Kusuma. Untuk selanjutnya yaitu button batal action performance. Berikut ini script yang digunakan untuk menjalankan perintah reset melalui button batal dengan menjalankan metode reset yang telah dijelaskan sebelumnya. Di bawahnya lagi terdapat combo opsi action performance. Metode di bawah ini digunakan untuk menu combo button opsi pengiriman. Di sini terdapat beberapa opsi pengiriman, yaitu reguler dengan harga 18.000, super speed dengan harga 30.000, dan ekonomi seharga 13.000. Apabila kolom berat kosong atau belum diisi, maka kolom total harga akan di-set menjadi 0. Dan apabila kolom berat telah diisi, maka program akan mengkalkulasi harga total dan menampilkannya pada kolom harga total. Kemudian di bawahnya lagi terdapat txt berat key released. Metode ini
untuk menghitung dan memunculkan total harga. Dan skrip ini digunakan untuk menyempurnakan skrip sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satria. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan action pada saat button bayar diklik. Di sini terdapat metode untuk menampilkan message setelah button bayar sekarang ditekan. Di sini kita membuat variabel baru bernama bayar yang digunakan untuk memasukkan input dari user. Selanjutnya, terdapat percabangan di mana jika user belum memasukkan inputan yang diperlukan, maka program akan menampilkan pesan dialog yaitu data belum lengkap. Lalu opsi lain jika nilai variabel bayar yang diinputkan oleh user kurang dari nilai total harga, maka akan menampilkan pesan dialog berupa uang Anda kurang. Lalu jika kedua percabangan tersebut tidak terpenuhi, maka variabel kembalian akan menyimpan hasil perhitungan dari variabel bayar dikurangi total harga. Selanjutnya akan menampilkan pesan pembayaran berhasil dan jumlah uang kembalian. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas main atau demo yang akan dijelaskan oleh Saudara Naufal. Baik, di sini saya Muhammad Naufal Aziz Satrio akan menjelaskan mengenai kelas demo atau kelas yang digunakan untuk menjalankan program Sikilat yang kami buat. Yang pertama-tama, kami masih menggunakan package yang sama, yaitu package Sikilat. Dan di sini kelas demo kita namakan dengan Sikilat demo atau main class kami yang kita gunakan. Kemudian di bawahnya terdapat main method yang digunakan agar program dapat berjalan. Setelah itu kita juga menginisiasikan objek dari kelas Sikilat dengan penamaan SK di sini. Setelah itu pada baris ke-7 hingga baris ke-22 ini merupakan program untuk menambahkan tampilan, nuansa, atau variabel pada GUI. Sehingga apabila program ini dihilangkan atau tidak digunakan, maka nuansa atau tampilan GUI yang ada akan kembali kepada tampilan default Java. Setelah itu, pada baris ke-24 hingga ke-28 merupakan program yang digunakan untuk menjalankan program agar dapat tampil di layar. Seperti yang kita ketahui, di sini terdapat set face visible dengan parameter true, sehingga program akan tampil di layar PC atau komputer kita. Setelah itu, pada baris ke-30, kita menggunakan penamaan inisiasi dari kelas Sikilat untuk mengisikan string program berjalan. Sehingga dengan seperti ini, ketika program dijalankan, maka pada terminal akan muncul kalimat program berjalan sesuai dengan apa yang diisi di sini. Nah, ini merupakan konsep PBO encapsulation. Terdapat setter dan getter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, pada baris terakhir, baris ke-31, terdapat kode system out print line yang digunakan untuk mencetak dari program berjalan ini sendiri, sehingga dapat tampil atau muncul pada terminal setelah program dijalankan. Dengan artian apabila program berjalan secara sempurna tanpa ada error atau kesalahan yang lain, maka pada terminal akan muncul kalimat program berjalan. Kemudian apabila terdapat error atau kesalahan, maka pada terminal akan muncul juga komen error yang terjadi. Baik, setelah itu akan saya simulasikan bagaimana jalannya program kami.
Baik, sesuai yang saya jelaskan tadi, ketika program berjalan dengan sempurna tanpa ada error atau kesalahan yang lain, maka pada terminal akan muncul kalimat program berjalan. Nah, di sini kita menggunakan konsep encapsulation tadi. Setelah itu, kita lanjut ke programnya. Program ini atau aplikasi ini merupakan aplikasi pengiriman barang yang kita namakan sebagai aplikasi Sikilat. Yang pertama, user diminta untuk memilih opsi pengiriman. Di sini terdapat 3 opsi pengiriman, yaitu reguler, super speed, dan ekonomis. Masing-masing jenis pengiriman memiliki harga yang berbeda pula sesuai kecepatan pengiriman. Dan harga ekonomis, reguler, dan super speed memiliki urutan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan user. Apabila user membutuhkan pengiriman yang cepat sampai, maka user boleh memilih jenis pengiriman super speed. Namun super speed memiliki harga yang lebih mahal juga. Di sini akan saya simulasikan menggunakan jenis pengiriman reguler. Apabila user memilih super speed dan ekonomis, maka harga di sini akan berubah sesuai dengan jenis pengiriman yang dipilih user. Di sini saya akan mensimulasikan dengan opsi pengiriman reguler. Setelah user memilih opsi pengiriman reguler, maka pada kolom harga akan muncul harga pengiriman reguler 18.000. Dan muncul pula pada kolom total harga di sini Rp0 karena user belum memasukkan berat barang yang akan dikirimkan. Oleh karena itu, setelah user memilih opsi pengiriman, user dipersilahkan untuk mengisi berat barang yang akan dikirimkan. Di sini dengan satuan kilogram. Misal saja user akan mengirimkan berat barang seberat 2 kg. Nah, setelah user menginputkan angka 2 di sini di kolom berat, maka total harga akan berubah menjadi 36.000. Angka 36.000 ini muncul setelah kalkulasi antara harga dan berat barang. Jadi harga opsi pengiriman dikalikan berat barang itu merupakan total harga yang harus dibayar oleh user. Nah, apabila pada tahap ini user ingin mengubah opsi pengiriman menjadi super speed misalnya, maka total harga dan harga di sini akan berubah juga sesuai opsi pengiriman yang dipilih. Apabila user memilih ekonomis, maka total harga pun akan berubah menjadi opsi ekonomis. Baik. Setelah itu, user dimohon untuk memasukkan jumlah uang yang akan dibayarkan. Apabila uang yang dibayarkan melebihi dari jumlah total harga yang harus dibayar, misalnya saya contohkan 40.000 di sini. Ketika user memilih bayar sekarang atau mengeklik bayar sekarang, maka akan muncul message pembayaran berhasil, sekaligus muncul pula kembalian Anda Rp4.000. Ini juga merupakan hasil kalkulasi dari jumlah uang yang dibayar dikurangi dengan total harga yang harus dibayar. Begitu. Kemudian apabila uang yang dibayarkan kurang dari total harga yang harus dibayar, misalnya Rp35.000, ketika user mengeklik bayar sekarang, maka akan muncul message uang Anda kurang. Gitu. Nah, setelah itu apabila user ingin membatalkan pengiriman atau mungkin user hanya ingin mengecek harga yang harus dibayar, maka user dapat mengeklik button batal di sini. Ketika button batal diklik, maka Sikilat atau program Sikilat akan kembali seperti semula dengan jenis pengiriman yang belum terpilih dan kolom-kolom yang di bawahnya menjadi kosong seperti semula. Baik, saya kira itu simulasi dari kami.
Kemudian manfaat dari OOP sendiri yang kami rasakan untuk program kami yaitu OOP sendiri, konsep OOP sendiri begitu mempermudah kami dalam mengembangkan sebuah program. OOP sendiri memiliki variabel dan metode yang dibungkus oleh kelas ataupun variabel. Mereka dapat saling berinteraksi hingga membuat atau menghasilkan sebuah program. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Ki.